Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari PT Penata Dikara ingin memaparkan hasil pekerjaan kami, yaitu peta pemetaan detail situasi di Desa Cipendei. Saya selaku ketua yaitu Safira Zukru Firdaus dan anggota saya yaitu Ammar Risaldi, Hasbi Hasbizan, dan Mila Resmiati. Langsung saja dimulai. Perencanaan pengukuran yang Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pengukuran yang dilakukan dengan metode pemetaan detail situasi yang dimana membutuhkan semua metode untuk pengumpulan pemrosesan informasi sendiri merupakan sebuah kecamatan di empat puluh lima sampai 50 meter di atas permukaan Desa Cipendei sendiri memiliki luas kurang lebih yaitu 2,07 km. Berikut adalah gambaran peta area of interest yang telah kami ukur. Kurang lebih previewnya seperti ini. Berikut adalah personil beserta alat yang kita perlukan selama pengukuran dengan kurun waktu kurang lebih 3 bulan. Yang pertama, ada personil. Personil sendiri membutuhkan kurang lebih 7 orang, yang termasuk leader 1, asisten surveyor 2 orang, serta drafter 2 orang. Lalu alat yang kami pakai yaitu GPS, kamera, kompas, water pass, total station. Lalu software yang kami gunakan ada Google Earth, ArcGIS, serta software yang dibutuhkan lainnya. Lalu selanjutnya ada penjadwalan. Di sini timeline pengerjaan dalam semua kegiatan totalnya menjadi 3 bulan. Dimulai dari bulan April hingga Juni. Yang pertama, timeline pengerjaan persiapan. Mobilisasi alat dan personil dilakukan di bulan April pada bagian pertama. Lalu yang kedua, mobilisasi kendaraan pengangkut ke kantor dilakukan pada April bulan pertama. Yang ketiga, ada packing alat dan bahan sebelum keberangkatan dilakukan April pada bulan pertama, pada bagian pertama. Lalu yang keempat, ada penyusunan metode kerja yang disiapkan pada bulan April pada bagian pertama. Lalu di sini ada penyusunan RMK dan briefing. Bagi yang belum tahu, RMK itu adalah rencana mutu kontrak. Itu dilakukan pada April pada bagian pertama. Lalu yang keenam, ada technical meeting dengan direksi yang dilakukan pada April pada bagian kedua atau akhir bulan. Lalu yang ketujuh, ada survei pendahuluan yang dilanjut setelah technical meeting selesai, yaitu pada akhir bulan April. Lalu yang kedua, ada survei lapangan. Yang pertama, survei toponimi dilakukan pada Mei pada bagian pertama. Lalu yang kedua, ada survei penginderaan jarak jauh dilakukan pada Mei bagian pertama dan bagian kedua. Lalu yang ketiga, ada survei alur jalan dan sungai dilakukan pada Mei bagian pertama dan kedua. Yang keempat, ada survei lahan dan pemukiman yang dilakukan pada Mei pada bagian kedua. Lalu selanjutnya ada analisis data. Yang pertama, ada analisis data toponomi dilakukan pada bulan Mei
bagian kedua dan Juni bagian pertama. Sama halnya dengan analisis data penginderaan jarak jauh dan analisis data penginderaan jarak jauh, lalu analisis survei jalan dan sungai, dan analisis survei lahan dan pemukiman dilakukan pada jadwal yang sama. Lalu yang keempat ada penyusunan laporan. Yang pertama, laporan RMK dilakukan pada April pada bagian pertama, lalu laporan bulanan dilakukan setiap 3 bulan sekali pada akhir bulan. Sama halnya dengan laporan kinerja para pekerja dan personil. Lalu yang keempat ada konsep akhir yang dilakukan pada April bagian pertama. Lalu ada laporan teknis yang diserahkan dan dijelaskan pada April bulan pertama, bagian pertama dan bagian kedua. Yang di sini ada 4, yaitu analisa toponimi, analisa penginderaan jarak jauh, analisa alur sungai jalan-jalan, dan analisa lahan dan pemukiman dilakukan pada Juni bagian pertama. Lalu ada laporan akhir yang dilakukan pada Juni bagian pertama, dan laporan RAB dan laporan akhir yang diserahkan pada Juni bagian kedua. Lalu yang kelima ada pelaksanaan diskusi. Yang pertama, diskusi RMK dilaksanakan pada April bagian pertama. Lalu ada briefing teknis perencanaan yang dilakukan pada April bagian kedua. 3, ada evaluasi akhir lapangan yang dilakukan pada Juni bagian pertama, dan diskusi akhir yang dilakukan pada Juni bagian kedua. Rencana anggaran biaya selama 3 bulan yaitu total keseluruhannya Rp204.950.000. Yang pertama ada biaya kantor yaitu Rp38.500.000. Yang kedua biaya perjalanan lapangan Rp1.500.000, biaya transportasi Rp42.500.000, dan biaya peralatan Rp133.700.000. Untuk kurva S ini dihasilkan dari data timeline dan juga RAB. Untuk kurvanya itu sendiri mengalami kenaikan. Berikut gambaran grafiknya. Berikut adalah peta AOI atau peta Area of Interest dari Desa Cipendei, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang, yang kami dapat kurang lebih seperti ini. Peta ini diukur menggunakan metode pemetaan detail situasi serta kerangka dasar vertikal dan horizontal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.